Oke. 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 Selamat malam semuanya. Jadi kali ini kita bakal mulai tutor UAS buat Dasmat. Di sini aku bakal bahas soal UAS tahun lalu sama SP. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti langsung tanya aja. Ya, aku share screen dulu. Oke, ini udah kelihatan belum? Baik. Kalau kelihatan boleh ketik satu di chat. Oke, aman ya. Ah, ya, kita mulai dari yang soal SP dulu, Bro. Hmm, jadi sini ada 7 soal. Kita mulai dari nomor satu dulu. Oke, kita suruh buktikan pernyataan bahwa terdapat bilangan genap n, sehingga n per 2 adalah bilangan ganjil. Nah, mungkin ini nggak tahu kenapa, tapi harus diperhatiin kalau bukti pernyataan yang mau dibuktikan itu terdapat, berarti harus dipilih contohnya gitu. Soalnya kemarin pas SP ini aku yang ngawas kan. Kayaknya tuh cuma 5 orang yang jawab. Yang jawabnya pilih N sama dengan berapa. Nah, ini mungkin harus diperhatiin aja. Jadi, berarti di sini kita mau nyari bilangan genap N, sehingga N per 2-nya itu ganjil gitu. Nah, berarti jawabannya tuh gini. Pilih N sama dengan bla bla gitu. Nah, N-nya kan harus genap. Sebenarnya kalau gini, kalau misalnya nggak kepikiran bisa dicoba-cobain aja sih. Misal, kalau genap kan berarti berapa? 0, 2, 4 gitu ya. Nah, kalau misalnya 0, N per 2-nya tetap 0 kan, dia bukan ganjil, berarti bukan. Nah, sekarang misalnya N-nya 2. Kalau N-nya 2, N per 2-nya itu berarti satu kan. Nah, satu tuh ganjil. Berarti ini aja, pilih N sama dengan 2. Maka N per 2-nya itu sama dengan satu kan. Nah, satu itu bilangan ganjil gitu. Jadi satu yang merupakan bilangan ganjil. Nah, udah, jadi kesimpulannya, oh ya, bentar. Hmm, Kalau mau lebih aman, kita harus buktiin dulu bahwa si N ini memenuhi sifatnya itu. eh, Dia bilangan genap, ya dia bilangan genap aja. Jadi mungkin kalau mau lebih aman, kita dibilang dulu oke, yang merupakan bilangan genap. Baru ini, terus kesimpulannya, jadi ini diulang aja kalimatnya. Jadi terdapat bilangan genap N sehingga N per 2 bilangan ganjil. Buat yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Berarti Kak, kalau misalnya apa ya pernyataan yang bilang itu terdapat atau ada, berarti nggak perlu dibuktikan untuk semua bilangan bulat. Maksudnya kayak semua domainnya itu kan. Berarti hanya tinggal Ya, udah ambil pilih aja salah satu. pilih contohnya aja gitu. Oh iya, berarti sama kayak contoh penyangkal berarti. Ya, contoh penyangkal tuh kalau jadi kalau contoh penyangkal itu kalau kita punya ini pernyataannya bentuknya tuh misal kayak untuk setiap apa berlaku apa gitu. Misal ini P. Ini ya untuk setiap P berlaku gitu. Ini. Untuk setiap X berlaku P X. Nah, misalnya pernyataannya gini. Nah, contoh penyangkal itu kalau kita mau buktiin pernyataannya salah gitu. Jadi contoh penyangkal itu contoh penyangkal. Dia digunakan untuk membuktikan dari pernyataannya kita kasih ini. Pernyataan satu yang berbentuk satu. Nah, jadi kan kalau pernyataannya berbentuk untuk setiap, nah kita mau buktiin pernyataannya salah, baru kita cari contoh penyangkal, yaitu berarti cari X sehingga yang tidak memenuhi PX itu. Jadi sehingga tidak PX. Nah, gitu. Gimana Alfa? Aman nggak? Mana Kak? Makasih Kak. Oke. Nah ini ya. Jadi untuk kedua kasus ini kalau disuruh buktikan ada atau disuruh membuktikan salah untuk setiap itu sama-sama kita harus cari contoh spesifik aja kayak pilih contohnya yang spesifik gitu. Misalkan ini kan kita bisa bilang kayak pilih eh misalnya kita bisa bilang pilih n yang berbentuk pilih n yang berbentuk 4K plus 2 gitu. Nah itu kan bisa kan? Karena kalau 4K plus 2 kalau dibagi 2 jadi 2K plus 1 pasti ganjil. Nah tapi eh, kalau bisa kayak kasih aja satu contoh aja jadi kayak di sini jadi pilih aja dua gitu. Walaupun emang bisa banyak tapi cukup satu aja gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, kalau enggak kita lanjut nomor 2. Hmm, oke, nomor 2 ini himpunan. Misalkan A dan B himpunan, buktikan A subset B jika dan jika A iris B sama dengan A. Nah, ini terus ini pernyataan yang harus dibuktikannya jika dan jika berarti kita harus buktiin dua arah dari kiri ke kanan sama kanan ke kiri. Nah, nanti penulisannya gini. Nah, jadi kita misalkan A dan B itu himpunan. Kan dibuktikan bahwa A subset B jika dan hanya jika A iris B sama dengan A. Nah, kita mulai dari yang kiri ke kanan dulu. Jadi kiri ke kanan.
Berarti kita misalkan yang kiri itu. Berarti misalkan A subset B. Nah, berarti sekarang akan dibuktikan bahwa A iris B itu sama dengan. Tapi untuk membuktikan kesamaan himpunan, sama kan, kita harus ambil sembarang eh, X di kiri, terus harus ada di kanan. Dan yang di kanan harus ada di kiri. Jadi kita harus sama kayak dua arah juga gitu. Jadi kita pertama ambil X di sebelah kirinya. Berarti A iris B barang. Nah, terus dari definisi iris, berarti kan dia ada di A dan ada di B. Berarti kita bisa ambil yang kirinya aja. Jadi X-nya ada di A. Nah, jadi kesimpulannya, karena kita ambil sembarang di sini dan ada di sini, jadi kesimpulannya yang kiri itu subset yang kanan itu. Jadi A iris B subset A. Nah, terus dengan cara yang sama kita ambil yang di kanan, ambil X di A. Nah, kita mau buktiin bahwa X-nya ada di A iris B. Berarti kita harus buktiin bahwa X-nya di A dan di B. Tapi X di A udah tahu. Tinggal buktiin bahwa X. Tapi bahwa A-nya subset B. Jadi kita tulisnya ini. Karena A subset B, maka X di B. Nah, sehingga karena kita udah punya X di A dan X di B, maka X-nya di irisan ini. X-nya di A iris B. Itu artinya berarti A-nya A subset A iris. Nah, jadi karena kita udah buktikan saling subset, jadi dia jadi A iris B sama dengan. Nah, udah. Kita udah misalin ini, kesimpulannya ini. Jadi kiri ke kanan, udah. Sekarang tinggal yang kanan ke kiri. Sekarang misalkan A iris B sama dengan A. Nah, kita mau buktiin A subset B. Maka kita ambil sembarang X di A. Ambil X di A. Nah, terus karena A-nya sama dengan A iris B, maka kalau sama dengan itu artinya bisa disubstitusikan. Jadi dari sini kita substitusi A dengan A iris B. Jadi X ada di A iris B. Tapi artinya X ada di A dan X ada di B. Jadi X ada di B. Nah, karena kita ambil X ya sembarang, terus kesimpulannya X di B, jadi kita dapat A iris B. Nah, udah. Nah, karena kiri ke kanan benar dan kanan ke kiri benar, kesimpulannya A iris B jika dan hanya jika A subset B jika dan hanya jika A iris B sama dengan A. Yang ini ada yang mau ditanyain dulu, Bang?
Kak, jadi ini Ya, harus membuktiin kedua arahnya juga ya, Kak? ya karena ini jika dan hanya jika. Oke, makasih, Kak. Ya, jadi ini ya. Kan kalau bisa P jika Q. P jika Q artinya kan kalau jika Q maka P. Nah, terus kalau P hanya jika, Q itu artinya jika P maka Q. Nanti kalau dan hanya jika itu dua arah. Kan kiri ke kanan, kanan kiri. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nah, dari semua bilangan real yang memenuhi kesamaan ini. Nah, kalau gini tuh biasanya harus hati-hati karena X min 7-nya bisa negatif atau positif. Jadi kita bagi kasus. Jadi kita bagi kasus X-nya kecil dari 7 dan X-nya besar dari 7. Sebenarnya ada tiga sih. X sama dengan 7. Nah, kalau kasus pertama, kasus X kecil dari 7, ini karena X-nya kecil dari 7, maka X min 7 negatif. Kalau X min 7 negatif, artinya karena positif, berarti 4 dibagi X min 7 itu negatif. Nah, tapi 2 tuh positif kan, jadi nah, jadi dengan transitif dan karena dia kurang, maka dia kurang dari sama dengan gitu. Jadi 4 per X min 7 kurang sama dengan 2. Terus kalau kasus, jadi dari sini kesimpulannya, sehingga semua X kurang dari 7 memenuhi. Nah, kasus X sama dengan 7, ini tidak ada solusi karena tidak memenuhi karena nanti penyebutnya 0. Karena akan membuat penyebutnya 0. Terakhir kasus X besar dari 7. Nah, karena positif kita bisa kali tandanya tetap kan. Karena X besar dari 7 berarti X min 7 positif. Nah, terus kita perhatikan bahwa ketidaksamaan ini
Dia ekivalen dengan kita kaliin kedua ruasnya dengan X min 7. Karena positif, tandanya tidak berubah. Jadi ini 2X min 14. Terus 14-nya kita pindah ke kiri jadi 18. Kurang sama dengan 2X. Ini 9 kecil sama dengan X. Jadi kesimpulannya, kalau dia lebih besar dari 7, yang memenuhinya tuh hanya X lebih besar dari 9. Jadi, jika X besar dari 7, X yang memenuhinya adalah semua X yang besar sama dengan 9. Nah, jadi dari semua kasus ini, kita bisa simpulin, jadi jadi uh, semua bilangan real yang memenuhi 4 per X min 7 kurang sama dengan 2 itu adalah berarti tadi intervalnya minta hingga sampai 7 gabung dengan 9 sampai hingga 9-nya masuk. Buat yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada kita lanjut lagi aja. Kita diberikan pernyataan misalkan X dan Y adalah bilangan real dengan X dan Y-nya non negatif. Jika X plus Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, bagian A, apabila pernyataan di atas akan dibuktikan dengan kontradiksi, pernyataan apakah yang harus dibuktikan salah? Baru B-nya dibuktikan dengan langsung. Nah, oke, ini mungkin koreksi dikit. Sebenarnya kalau kontradiksi itu nggak perlu nyari suatu pernyataan yang harus dinyatakan salah. Yang penting kita dapat suatu kontradiksi aja, nggak peduli dari mana gitu. Kalau gini mungkin maksudnya kontrapositif. Jadi kalau pertanyaannya gini tuh kurang kurang baik pertanyaannya. Mungkin kalau ini diganti jadi kontrapositif, berarti kan kita ambil kontrapositif dari jika makanya gitu. Berarti kontrapositifnya itu berarti jika X sama dengan X tidak sama 0 atau Y tidak sama dengan 0, maka X plus Y-nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi artinya kita misalin ini dan kita buktiin ini. Tapi dengan buktiin ini artinya kita membuktikan bahwa X plus Y sama dengan 0 itu salah. Jadi pernyataan
pernyataan yang harus dibuktikan salahnya itu X plus Y sama dengan nol. Nah, tapi di sini kita bakal pakai kontradiksi. Tapi tadi kayak yang aku bilang, kalau kontradiksi itu nggak peduli kontradiksinya sama pernyataan yang mana gitu. Yang penting kita kayak ikutin eh, argumennya secara logis, dan kita nemu dua pernyataan yang saling kontradiksi itu. Nggak perlu kontradiksi sama premis awal, walaupun biasanya bakal kontradiksi sama premis awal gitu. Tapi nggak perlu. Tapi dalam kasus ini kita bakal kontradiksinya sama premis awal. Jadi ya, sama kayak jawaban A gitu. Jadi kita bakal nemuin pernyataan yang berkontradiksi dengan X plus Y sama dengan nol. Hmm. Jadi buat buktikan dengan kontradiksi berarti gini. Kita tulis dulu akan dibuktikan dengan kontradiksi. Berarti kita misalkan kita misalkan dulu premis-premisnya, yaitu misalkan X, Y bilangan real dengan X, Y-nya non negatif, dan X plus Y sama dengan nol. Nah, kita mau buktiin X sama dengan Y dan Y sama dengan nol dengan kontradiksi. Jadi kita andaikan andaikan negasinya, yaitu X tidak sama dengan nol atau Y tidak sama dengan nol. Nah, terus karena atau, jadi kita bagi kasus. Kasus kasus X tidak sama dengan nol. Nah, karena X tidak sama dengan nol dan X besar sama dengan nol, maka X-nya lebih besar dari nol. Karena dia nggak sama nol. Nah, terus kita tambahin Y di kedua ruas, maka kita dapat X plus Y lebih besar dari Y. Tapi Y-nya tuh lebih besar sama dengan nol. Jadi dari transitif X plus Y lebih besar dari nol. Ini kontradiksi dengan X plus Y sama dengan nol. Nah, ini sebenarnya bisa W log X tidak sama dengan nol, atau kita tulis dua kali gitu. Jadi kasusnya soalnya ini sama persis. Jadi kita bisa kayak gitu. Yang ini kasus Y tidak sama 0, karena Y tidak sama 0 dan Y-nya non negatif, maka Y-nya jadi positif. Sehingga kalau ditambahin X di kedua ruas, dapat X plus Y-nya positif. Kontraksi dengan X plus Y sama 0. Nah, jadi kesimpulannya, jadi pengandaiannya salah. Berarti artinya X sama dengan 0
dan Y sama dengan nol. Oke. Yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku mau nanya Kak. Ya. Sebenarnya dua. Jadi yang pertama itu tadi itu aku kepikiran kalau misalnya pembuktian itu kita kan tadi Kakak di awal bilang ya kalau pernyataan awal itu kan jika eksplosif sama dengan nol maka X sama dengan nol dan Y sama dengan nol. Berarti Hmm. negasinya tuh jika eksplosif sama dengan nol eh, dan X-nya itu X-nya nggak sama dengan nol atau Y nggak sama dengan nol. Hmm. Nah, dari itu aku pikiran kalau bukti kontradiksinya tuh eh, kan karena X plus Y sama dengan nol, berarti kan X sama dengan minus Y. Dan karena X-nya nggak sama dengan nol dan Y-nya nggak sama dengan nol, berarti kan gambarnya gini, kayak X-nya tuh kalau misalnya X bilang positif, berarti Y-nya bilang negatif dong. Karena kan X-nya nggak nol tuh. Iya, iya. Nah, tapi kan kontradiksi sama pernyataan awal kalau bilang X dan Y itu lebih dari sama dengan nol. Berarti kan kalau gitu bisa nggak Kak? Itu yang pertama. Oh, iya, iya. Coba, Kalau coba. yang kedua, aku nanya lagi. Kedua, kontradiksi itu berarti membuktikan nggak harus ini ya, nggak harus membuktikan pernyataan yang salah itu salah, tapi nyari ke apa ya, keambiguan atau keanehan dari pernyataan yang udah ada gitu Kak. Iya, jadi kontradiksi itu yang penting kita nyari dua pernyataan yang bertolak belakang gitu. Contohnya ini. Kita punya eksklusi besar dari nol, tapi yang kita juga punya eksklusi sama dengan nol gitu. Karena kita udah misalnya di awal kan. Nah, misalnya ini, tapi kita dapat juga eksklusi lebih besar dari nol. Jadi karena ada dua pernyataan yang nggak mungkin benar secara bersamaan, jadi itu disebutnya kontradiksi gitu. Nah, jadi kalau bukti kontradiksi itu yang penting kita andaikan ini, kita bisa sebutnya ini P gitu. Andaikan P gitu. Andaikan P, kita dapat suatu kontradiksi. Jadi dari dua ini tuh kontradiksi. Nah, jadi kesimpulannya, karena yang diandaikan P, kesimpulannya itu tidak P. Nah, nah yang tadi aku pengandaiannya X tidak, jadi kita udah misalin tadi ini. Jadi aku udah misalin X besar sama dengan nol. Aku udah misalin X-nya bilang real, X besar sama nol, X, Y besar sama nol, dan aku udah misalin eksklusif sama nol gitu. Nah, tadi yang Alfa bilang tuh sama kontradiksi, tapi jadi kita misalinnya tuh cukup sampai sini gitu. Terus yang diandaikan negasinya itu adalah negasi dari jika makanya. Jadi ini. Jadi kalau yang Alfa bilang tuh misalkan X, Y-nya bilangan real dengan X, Y non negatif. Nah, baru sekarang kita kontradiksi. Jadi kita andaikan X plus Y sama dengan nol dan X tidak sama dengan nol atau Y tidak sama nol. Tadi kata aku apa? X sama dengan mini. Maka X sama dengan mini Y. Terus gimana tadi? Eh, Ambil lah misalnya X-nya kan lebih dari nol gitu. Ambil X lebih dari nol, berarti kan Oh, min Y-nya kan kurang dari nol. oh iya, iya. Maka ini, tapi karena Maaf, maka karena Y-nya bisa kurang ini. dari nol. Oke, atau gini deh. Berarti min Y sama dengan X. Tapi X-nya tuh lebih besar dari nol kan? Eh, Ya Lebih kan? dari nol sih Kak kan. Tadi kita udah bilang dia nggak sama dengan nol. Oh iya, iya. Nah, sehingga
Oh, tapi kamu udah bagi kasus berarti ya? Eh, enggak sih kak, kan kan tadi gini kak, kan tadi di awal kan kakak itu diandaikan X plus Y sama dengan nol dan Hmm. X nggak sama dengan nol atau Y nggak sama dengan nol kan. Nah, Ya nah. berarti X-nya lebih dari nol aja, nggak lebih dari sama dengan. Karena Tapi kan kan dari, ini masih atau kita belum tahu yang mana yang tidak sama nolnya bisa jadi X atau enggak Y gitu. oh iya sih. Kalau mau gitu harus bagi kasus dulu. Ya nggak apa sih kak, nggak apa. Hmm. Jadi ya mirip ya. Jadi kita bagi kasus dulu tadi. Atau enggak kalau nggak mau bagi kasus gini. eh Min Y-nya non negatif. Artinya Y-nya kecil sama dengan nol. Nah, tapi kita juga punya Y sama dengan, padahal Y-nya non negatif. Nah, jadi kita karena Y-nya kecil sama nol dan Y besar sama nol, dari sifat antisimetri kita punya Y sama nol. Nah, dengan cara yang sama, berarti apa? Min X sama dengan Y besar sama dengan nol, sehingga X-nya kecil sama nol. Padahal X-nya besar sama nol, maka jadi kita punya gini, X sama dengan nol dan Y sama dengan nol. Nah, ini kontradiksi dengan X tidak sama dengan nol atau ya, tapi kalau ya, jadi sekarang kita dapat kontradiksinya tuh ini. Nah, jadi karena kontradiksi, jadi kesimpulannya tuh pengandaiannya salah kan. Jadi jika X plus, kan kita pengandaiannya tuh X plus Y sama nol dan negasi dari X sama nol dan Y sama nol. Berarti negasinya balikin lagi jadi jika maka yang tadi kan. Jadi kesimpulannya jika X plus Y sama dengan nol, maka X sama dengan nol dan Y sama nol. Nah, jadi gini ya. Jadi yang aku bilang gini. Jadi eh, ya itu kontradiksi itu yang penting ada dua pernyataan yang bertolak belakang gitu. Nah, terus juga pengandaiannya tuh bebas mau di mana aja. Yang penting ini kita andaikannya, yang penting kalau kita andaikan P, kita andaikan ini, berarti P-nya ini kan, andaikan P, nanti kesimpulannya tuh tidak P gitu. Bandingin sama negatif. Kalau yang atas kita andaikannya P-nya ini, nanti kesimpulannya tidak P gitu. Tapi ujung-ujungnya sama aja gitu. Tapi kalau yang kayak gini yang kedua, ini mending gak usah kontradiksi dari awal kalau kayak gini mah, karena ya udah kita misalnya aja X plus Y sama nol. Nanti kan dapat X sama nol dan Y sama nol, jadi nggak perlu kontradiksi gitu. Kalau kayak gini, tapi ya boleh aja sih gitu. Gimana? Gimana, aman nggak Pak? Aman. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Kak, aku mau nanya kak. Hmm? Kayak itu nomor satu tuh kemarin kan sempat dibahas sama Pak Hendra tuh katanya kalau misal kita punya pernyataan jika P maka Q, Heeh. untuk pengandaiannya tuh katanya kalau Pak Hendra bilang tuh berarti kita ngandainya pernyataan P dan tidak Q kak. Kayaknya gitu deh Iya, iya. kabarnya. Iya, ini. Kita Gitu ya. andaikan P dan tidak Q, Oh gitu. ya kan?
Hmm. Ah, sama bedanya kalau misal kontradiksi sama negasi itu apa ya, Kak? Eh, Pernyataan kalau kemungkinan. kontradiksi ini, kalau kontradiksi bentuknya tuh gini. Andaikan, andaikan tidak P, terus ke bawah dapat kontradiksi kan. Kontradiksi. Jadi kesimpulannya jadi P. Nah, bedanya sama negasi itu yang kita andaikannya P, andaikan P. Bla bla dapat kontradiksi. Kesimpulannya tidak P. Nah, jadi sebenarnya sama aja apa dalam ngelakuinnya tuh sama. Kamu mengandaikan sesuatu dapat kontradiksi yaitu pernyataan yang bertolak belakang. Tapi bedanya tuh di sini. Karena kalau dikontradiksi itu sebenarnya kesimpulan yang didapat tuh ini. Jadi karena kontradiksi artinya pengandaian kita salah. Berarti pengandaiannya kan tidak P. Pengandaiannya salah berarti tidak tidak P kan gitu. Nah, tapi nah kita pakai ini jadi P gitu. Nah, yang masalahnya tuh ke sininya. Karena ini harus pakai LEM yaitu law of eh, ya law of absolute middle itu dia ekuivalen dengan dia ekuivalen dengan double negation. Wait, double negation. Jadi basically ini law of excluded middle itu dia bilang untuk setiap pernyataan P berlaku P atau tidak P. Terus kalau double negation dia bilang untuk setiap P berlaku jika tidak P maka P gitu. Nah, karena kan dari sini dari tidak P ke P-nya kita harus pakai double negation. Nah, jadinya nggak konstruktif. Kalau yang negasi kita nggak pakai LEM atau double negation. Jadi dari kita andaikan P, kontradiksi terus kesimpulannya adalah tidak P. Gimana? Aman nggak? Aman nggak? Masih, Kak. Yang lain ada yang mau tanyain lagi? Jadi bedanya tuh ini, kalau kontradiksi goalnya itu kita mau membuktikan P. Nah, kalau di negasi goalnya itu kita mau membuktikan tidak P gitu. Ya, bedanya itu aja sih. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja. Oke. Sekarang kita diberikan pernyataannya, misalkan P dan Q real positif. Jika akar PQ tidak sama dengan PQ per 2, maka P tidak sama dengan Q. Nah, kita harus buktiin dengan kontrapositif. Berarti kontraposisinya eh, jika P sama dengan Q, maka akar PQ sama dengan P plus Q per 2. Nah, nah, buktinya berarti kita misalkan
Misalkan P dan Q bilangan real positif. Terus kita misalkan P sama Q. Nah, jadi maka akar PQ itu sama dengan akar P kuadrat. Ini karena P sama Q. Itu sama dengan P. Karena P-nya positif. Ini sama dengan 1 kali P sama dengan 2P per 2. Sama dengan P plus P per 2. Ini sama dengan P plus Q per 2. Sama karena P sama Q. Nah, jadi dari transitif akar PQ sama dengan P plus Q per 2. Nah, gitu. Oke. Yang ini ada yang mau ditanya nih, dok. Kalau nggak ada, kita lanjut aja nomor selanjutnya. Selanjutnya kita punya pernyataan jika A habis membagi B dan C habis membagi B. Apakah AC habis membagi B? Nah, ini pernyataannya apakah kan? Berarti kita harus cari tahu dulu dia benar atau salah. Tapi biasanya salah sih kalau kayak gini. Biasanya ya. Gitu. Nah, kita coba. Jadi kalau misal gini, kalau ada kayak instingnya gitu, oh kayaknya ini salah deh. Langsung aja coba cari contoh penyangkalnya. Tapi kalau misalnya nggak tahu, kayak nggak kebayang ini kayaknya salah, kira-kira salah atau benar, kita cobain aja dulu buktiin. Nanti kalau benar, berarti bisa dibuktiin. Kalau salah, nanti bakal mentok. Nah, mentoknya itu kita bisa pakai buat nyari contoh penyangkalnya. Nah, jadi kita cobain dulu aja. Kita coba dulu buktikan. Berarti kita misalkan A membagi B dan C membagi B. Ini maksudnya kita anggap aja ABC-nya bilangan bulat ya. Jadi berarti kan ini artinya B sama dengan AN dan B sama dengan CN untuk suatu N dan M bilangan bulat. Berarti kan kita mau buktiin AC habis bagi B, yaitu berarti B sama dengan ACK gitu ya. ACK untuk suatu kebilangan bulat. Berarti kan ini, kalau mau B sama dengan ACK, berarti karena kita udah tahu B sama dengan AN, berarti si N-nya ini harus bentuknya CK kan berarti. Berarti N sama dengan CK. Artinya C habis membagi N.
Padahal pasti nggak C membagi N. Kita kan nggak punya informasi apa-apa tentang C membagi N-nya. Jadi gini, kayaknya kalau dilihat tuh kayaknya C-nya belum tentu membagi N gitu. Nah, jadi sekarang kita karena karena C-nya belum tentu membagi N, kita cari contoh penyangkal yang C-nya tidak membagi N. Nah, mungkin jadi kita bisa coba dulu misal misal B-nya 6. Berarti A membagi B dan C membagi B. Misalnya kita pilih A-nya 2. Berarti kan B sama dengan 2 kali 3. Berarti kan ini N, ini A-nya, ini N. Nah, berarti kita mau cari C yang habis membagi B, tapi C-nya tidak habis membagi N. Gitu. Berarti cari pelipat faktor dari 6, tapi dia bukan faktor dari 3. Nah, tapi kita udah tahu kan itu ya 2. Jadi kita pilih kalau C-nya kita 2, ya 2 tuh 2 tidak membagi 3 kan. Nah, terus kita cek benar nggak? Kalau berarti kan AC-nya sama dengan 4. Yang 4 tuh dia tidak membagi 6 gitu. Nah, berarti kita udah dapet nih contohnya. Nah, berarti ini itu tuh kayak coret-coretannya. Berarti buktinya gini. Jadi karena pertanyaan, jadi kita jawab dulu pertanyaannya. Jawabannya berarti pernyataan di atas salah gitu. Maka pernyataan tersebut salah. Nah, kalau salah, karena ini jika maka atau untuk setiap, berarti kita cari contoh penyangkalnya kan tadi. Nah, berarti kita udah ketemukan tadi. Berarti langsung aja pilih A sama dengan C sama dengan 2 dan B sama dengan 6. Maka A habis bagi B dan C habis bagi B. Tapi AC sama dengan 4 tidak habis membagi B. Nah, gimana? Yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada, kita lanjut lagi yang terakhir, yang 7. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dengan A-nya tidak nol. Buktikan jika A tidak membagi B, maka persamaan ini tidak memiliki solusi bilangan bulat positif. Hmm,
Dia bentuknya jika maka, tapi dia tuh tidak sama tidak gitu. Jadi kayaknya enak pakai kontrapositif. Tapi kita coba dulu. Ada hintnya kita pakai rumus ABC buat persamaan koordinat. Jadi kita coba cek dulu. Kalau persamaannya AX kuadrat plus BX plus B min A sama dengan 0, berarti kan solusinya X-nya tuh sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 A kali B min A per 2A. Nanti yang dalamnya tuh jadi B kuadrat min 4AB plus 4A kuadrat. Nah, kalau kalian perhatiin, ini tuh bentuk kuadrat sempurna. Kita bisa faktorin jadi B min 2A kuadrat. Kali B kuadrat, 4A kuadrat sama min 4AB. Nah, jadi karena plus minus akar kuadrat, jadi akarnya hilangin aja sama kuadratnya. Jadi plus minus B min 2A. Nah, berarti kita dapat X1-nya. Kalau positif, berarti min 2A per 2A. Jadi min 1. X2 kalau kita ambil yang negatif, berarti dapat 2A min 2B per 2A. Jadinya 1 min B per A. Nah, tadi pernyataannya jika A tidak memiliki B, maka ini tidak memiliki solusi bilangan bulat positif kan. Nah, kita bisa pakai kontradiksi atau kontrapositif. Coba kita pakai kontradiksi aja ya. Jadi misalkan A-nya tidak membagi B. Terus andaikan berarti persamaannya AX kuadrat plus BX plus B min A 0 punya solusi bulat positif. Nah, tapi kita tahu solusinya ada dua ini kan. Min 1 sama 1 min B per A. Nah, karena min 1 dan 1 min B per A, dan min satunya negatif. Min 1 kan sama 0 ya, dia nggak positif. Jadi haruslah kalau dia punya solusi bulat positif, ini, karena solusinya hanya sih. Karena kuadratik, maka dia punya dua solusinya dan duanya itu min 1 sama 1 min B per A. Karena solusinya hanya dua itu, dan min 1 itu tidak positif, maka haruslah 1 min B per A, dia bulat, dan dia positif.
Nah, kalau kontradiksinya tuh dari sini. Karena satu min B per A-nya bulat, maka kalau kita, karena bilangan bulat itu tertutup terhadap penjumlahan dan pengurangan, berarti satu dikurang ini, satu min B per A, itu sama dengan B per A kan. Itu bulat. Nah, tapi itu artinya A habis membagi B. Itu kontradiksi. A tidak habis membagi B. Nah, jadi kesimpulannya ini tidak memiliki solusi bulat positif. Terus BX tidak memiliki yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini tadi kenapa pakai pembuktian dengan kontradiksi Kak? Kan bukannya bisa pakai kontraposisi, Bu. Boleh aja sih, sama aja. Bebas. Tadi kan aku bilang bisa pakai kontraposisi atau pakai kontradiksi. Boleh aja sih. Kalau pakai kontrapositif, berarti kita misalin dia punya solusi bilangan bulat positif. Berarti nanti dapat ini, dapat A-nya habis bagi B gitu. Ya boleh, sama aja sih. Oh iya sama ini sih Kak. Cara nentuin dia tuh pakai pembuktian yang mana itu cara ini ada gini nggak Kak? Ada Hmm, yang menentukan tuh apa? sebenarnya nggak ada, cuman kalau misal yang tadi, yang awal kayak gini. Ini kan pernyataannya kayak bisa dibilang kayak jelas gitu, maksudnya bukan jelas ya. Kayak nggak ribet dalam artian kalau dicobain langsung tuh kayak oh ini langsung aja dari definisinya gitu. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya pakai bukti langsung. Nah, cuman kalau misalnya yang kayak gini nih, kayak gini gak kepikiran gimana caranya dapet X sama dengan nol dan Y sama nol gitu. Nah, biar gampang ya pakai kontradiksi gitu. Jadi, kalau mau gampangnya, kalau pernyataannya yang gampang, biasanya pakai bukti langsung. Kalau pernyataannya, kesimpulannya tuh kayak kelihatannya nggak nyambung sama premisnya, nah itu biasanya pakai kontradiksi. Tapi kalau mau main aman ya langsung aja pukul semuanya pakai kontradiksi karena kalaupun bisa pakai biasa ya nanti dapat juga gitu. Nah, kalau kontra positif atau kontradiksi itu sama aja sih. Gimana, Alfa? Berarti tadi kalau kontra positif kita tadi misalin kalau karena kan min satu itu kan bukan solusi buat positif. Berarti kita Nah, bilang si satu min B per A-nya itu buat positif. Terus ya. ntar tunjukkan kalau A itu habis membagi B berarti. Nanti kan dapat B per A-nya tuh bilangan bulat. Tapi ya itu artinya A-nya habis membagi B gitu kan. Oke, Kak, aman. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain lagi?
Kalau enggak kita lanjut ke UAS tahun lalu. Tapi aku nggak bakal bahas semuanya. Aku bakal bahas yang belum dibahas saja. Bukti langsung udah ini nih nomor 2. Ini kita bahas yang belum dibahas yang tadi gitu. Nomor 2, ini kita harus nulis kalimat jadi pakai lambang matematik. Nah, ini. Dia bilang hasil bagi setiap bilangan real positif dengan suatu bilangan asli dapat dibuat sekecil mungkin. Nah, dia bilangnya dalam kalimat biasa kan. Nah, kita harus tulis dalam pernyataan matematika gitu. Nah, ini kita nggak ada nama. Jadi, kalau kayak gini, kita langkah pertama biasanya kita kasih nama dulu. Ini ada bilangan real positif. Ini kita kasih nama misalnya X. Terus ada bilangan asli ini. Nah, kita kasih nama N gitu. Berarti hasil bagi. Berarti ini. Berarti untuk setiap X bilangan real positif, hasil bagi X dengan suatu bilangannya berarti ada N bilangan asli sehingga X per N dapat dibuat sekecil mungkin. Nah, ini yang mungkin yang masalah ini. Maksudnya dapat dibuat sekecil mungkin itu apa gitu. Berarti so far kita punya untuk setiap X bilangan real positif terdapat suatu bilangan asli N sehingga hasil baginya yaitu X per N dapat dibuat sekecil mungkin. Nah, yang masalahnya kan dapat dibuat sekecil mungkin. Nah, jadi kita ini. Nah, kalian epsilon delta udah belajar kan pas kalkulus. Nah, itu dia tuh basically bilang bahwa jarak dari kalau kita punya limit X menuju C dari fx dengan L, itu dia basically bilang jarak fx ke L tuh dapat dibuat sekecil mungkin. Nah, ini kalau kalian ingat, ini definisinya tuh kan untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga untuk setiap X di dalam domain fungsinya kalau X mutlak X min C di antara 0 sama delta maka mutlak fx min L kurang dari epsilon. Nah, ini yang bagian jarak fx ke L dapat dibuat sekecil mungkin tuh ini. Bagian ini tapi dia ada epsilon ya kan. Nah, berarti kita pinjam gitu. Berarti kita harus butuh epsilon ya. Berarti ya udah. Berarti harus untuk sembarang epsilon. Jadi ya. Jadi maksudnya
mau batasnya kecil apapun, pasti ada n yang bisa membuat hasil baginya tuh kecil gitu. Nah, jadi kita revisi lagi sini. Berarti untuk setiap epsilon positif, untuk setiap x bilangan ya real positif, terdapat n bilangan asli sehingga x per n-nya kurang dari epsilon. Nah, jadi pernyataannya ini. Buktinya berarti kan kita misalkan epsilon positif dan x positif juga. Nah, ini kan ada, berarti kita harus pilih n-nya kan. Ya udah, ini kalau kita otak-atik berarti apa? Karena semuanya positif, jadi n-nya lebih besar dari x per epsilon. Ya udah, berarti kita ambil ceilingnya gitu. Karena n-nya harus bilangan bulat kan. Jadi kita pilih n-nya sama dengan kita bulatin ke atas x per epsilon plus 1. Karena jaga-jaga siapa tahu x per epsilonnya udah bulat. Kalau udah bulat kan jadi nanti dia sama. Jadi kita harus lebihin 1. Nah, jadi kita terus pilih ceiling dari x per epsilon. Yang dipilih tuh n. Jadi pilih n sama dengan ini plus 1. Ya, maka n-nya lebih besar dari x per epsilon sehingga x per n lebih kecil dari epsilon. Nah, yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 tuh induksi. Kita diberikan pernyataan jumlahan dari seperakar K itu lebih kecil dari 2 akar N. Nah, yang bagian A ini tinggal dihitung aja. Nah, berarti untuk N sama dengan 1, berarti sigma K sama dengan 1 sampai 1 dari seperakar K itu sama dengan 1. Dimana dia kurang dari 2, yaitu 2 akar 1. Terus untuk N sama dengan 2, ini jadi 1 K sama 1, ini seperakar K
kurang dari 2 akar 1. Untuk N sama 2, K-nya sama 1 sampai 2 dari 1/akar K. Kan berarti 1/akar 1 tambah 1/akar 2. Itu 1 plus 1/akar 2. Mana itu berarti jadi akar 2 plus 1/akar 2. Kita kali dengan akar 2 di kedua ruas. Ini jadi 2 plus, di atas bawah kali akar 2. Jadi 2 plus akar 2/2. Mana ini sama dengan, kita tuh pengen dia lebih kecil dari 2/2. Ya. Ini sama dengan 1 plus akar 2/2. Ini lebih kecil dari akar 2. 1 lebih kecil dari akar 2. Akar 2/2 lebih kecil dari akar 2. Mana ini tuh 2/2 gitu. Jadi sigma dari 1 sampai 2, 1/akar K itu lebih kecil dari 2/2. Nah, terus langkah induksinya berarti kita ambil bilangan asli sembarang. Dan misalkan pernyataannya benar untuk bilangan asli itu. Misalkan ini kurang dari 2/n. Nah, yang akan kita buktikan itu pernyataannya untuk n+1. Akan dibuktikan ini sampai n+1, 1/akar K kurang dari 2 akar n+1. Nah, kita langsung cek aja. Jadi intinya tuh kita mulai dari bentuk ini dan kita harus pakai fakta ini, gitu. Jadi kita perhatikan bahwa yang n+1 ini kalau kita pecah jadinya kan dia tuh sigma sampai n aja tambah yang suku terakhirnya, berarti suku n+1, 1/akar n+1. Nah, karena yang ini kurang dari 2 akar n, jadi ini jadi kurang dari 2 akar n plus 1/akar n+1. Kita samain penyebutnya, jadi 2 akar n kuadrat plus n plus 1 per akar n+1. Kali sekawan, ya, kalinya kali dirinya sendiri. Kali akar n+1 di atas bawah. Jadi bawahnya jadi n+1. Atasnya jadi 2 kali n+1 akar n plus akar n+1. Jadi ini 2 kali akar n
plus akar N plus 1 per N plus 1. Hmm, ya. Yang kiri ini dia, yang kiri lebih kecil dari, bentar. Kita pengen buktiin dia lebih kecil dari 2 akar N plus 1. Hmm, berarti kalau mau yang kirinya harus lebih kecil dari akar N plus 1. Yang kanannya juga, tapi enggak punya. Nah, aku udah pernah bikin pembahasan butik. Oh, dari ininya, dari dalamnya. Jadi kita cek dulu kalau nanti kan kita kalau kali akar N plus 1 atas bawah jadinya ada bentuk, muncul bentuk N kali N plus 1. Ini tuh kan N kuadrat plus N. Nah, kita mau batasin dia jadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini dia lebih kecil dari, ya, N kuadrat plus N plus perempat. Yang mana ini tuh N plus setengah kuadrat. Jadi berarti akar N kali N plus 1 lebih kecil dari N plus setengah. Maka 2 akar N kali N plus 1 lebih kecil dari 2N plus 1. Terus tambahin 1 luas. 1 ini lebih kecil dari 2 kali N plus 1. Terus bagi dengan akar N plus 1. Jadi dapat 2 akar N plus 1 per akar N plus 1 lebih kecil dari 2 akar N plus 1. Jadi gini. Kita punya ini kurang dari ini. Nah, terus kita punya ini. Ini kayak ini satu, ini dua gitu. Jadi dari sifat transitif N plus 1 K sama dengan 1 per akar K kurang dari 2 akar sin plus 1. Nah, gitu.
Nah, jadi dari prinsip induksi, untuk semua n bilangan asli, berlaku jumlah dari 1 sampai n. 1 per akar K itu kurang dari 2 akar n. Nah, ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini yang susahnya tuh ini sih buat buktiin langkah induksinya. Ini agak mikir karena ya tadi kan kayak tadi menentukan. Dan kalau mau langsung, tadi kan kalau kita kali sekawan jadi dapat 2 akar n plus 1 per akar n plus 1 itu dia sama dengan 2 akar n kali n plus 1 plus 1 per akar n plus 1. Nah, ini bisa lebih kecil dari ini deh. Masukin n, kita pakai fakta bahwa ini kurang dari ini. Jadi itu kurang dari 2 kali n plus 1. Jadinya ini 2n plus 2. 2n plus 1. Ini 2n plus 2 tuh berarti kan 2 kali n plus 1 per akar n plus 1. Jadinya ini 2 kali akar n plus 1. Nah, ya, jadi yang susahnya mungkin ini ngebatasin si yang ini akar ini. Tapi kalau ini idenya kita udah tahu idenya tuh dari melengkapi kuadrat gitu. Jadi kan ini agak lengkap ya. Jadi kita lengkapi tambah seperempat. Jadi bisa difaktorin gini gitu. Ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau enggak, mungkin kita lanjut ke soal terakhir aja. Eh, jadi kita punya bilangan bulat Z dan bilangan asli P. Ini bilangan bulat Z dan bilangan asli P. Nah, kita definisikan relasi di Z, X berelasi dengan Y, kalau X sama dengan Y plus NP untuk suatu Z. Nah, terus kita definisikan kelas
ekuivalen dari X itu ya semua bilangan bulat Y yang berelasi dengan X. Nah, kita disuruh menentukan unsur 0. Nah, berarti kan 0 itu sesuai definisinya semua Y di Z sehingga dia berelasi dengan 0. Berarti 0 berelasi dengan Y. Tapi 0 berelasi dengan Y itu apa? Berarti 0 sama dengan Y plus NP. Dan berarti Y sama dengan minus NP. Nah, kalau begini berarti ada N bulat sehingga 0 sama dengan Y plus NP. Itu artinya ada N bulat sehingga Y sama dengan minus NP. Tapi itu artinya N habis membagi Y. Bukan, P habis membagi Y. Berarti artinya ini tuh semua bilangan kelipatan P. Jadi isinya tuh ya kelipatan P. Jadi min 3P, min 2P, P 0, min P, P 2P, 3P, dan seterusnya. Ya, atau berarti semua kelipatan P dengan N-nya di Z. Sekarang B. Diberikan relasi kotak X ke kotak 2X. Jadi kita punya relasi kotak X tuh berelasi dengan kotak 2X. Nah, kita mau cek apakah relasi ini tuh fungsi atau tidak. Tapi ini relasinya tuh dari Z2 ke Z6. Jadi ini 2, 6. Nah, kalau dia fungsi, artinya untuk setiap X di Z2 terdapat tepat satu elemen Y di Z6 sehingga Y sama dengan Vx gitu. Ya, atau dalam ini berarti artinya X-nya berrelasi dengan Y gitu. Kalau kita pakai dari sini. Nah, tapi kan dia definisikan ininya untuk setiap X di Z gitu. Jadi untuk setiap X di Z,
kita definisikan relasi dari Z2 ke Z6, yaitu kotak 2X berelasi dengan kotak 6 dari 2X. Nah, kalau dia mau jadi fungsi, berarti untuk setiap ini, dia harus punya tepat satu pasangan di Z6. Nah, padahal kalau kita masukin kotak 0, 2, itu kan dia sama dengan kotak 0, kotak 2 dari 2 kan. Karena tadi, eh, karena kelas ekuivalen dari 0 itu isinya kelipatan dari P. Itu P, di sini P-nya 2. Jadi dia kelipatan 2, berarti kelasnya 2 itu sama dengan kelasnya 0. Nah, tapi dengan aturan ini, dia berelasi dengan si 02 ini, dia berelasi dengan 2 kali 0 di 6. Itu sama dengan 0 kan. Tapi 2 di 2, dia berelasi dengan 2 kali 2, itu 4 di 6. Tapi katanya, untuk setiap X di Z2, ada tepat satu Y di Z6. Sehingga X-nya berelasi dengan Y. Nah, karena kelas 0 di 2 sama dengan kelas 2 di 2, tapi petanya tuh ada 2 gitu. Si 0 ini berelasi dengan 0 di 6, 2 di 2 berelasi dengan 4 di Z6. Padahal kelasnya 0 di 6 itu tidak sama dengan kelasnya 4 di 6, karena kelas ini tuh isinya bilangan yang berbentuk 6K plus 4 gitu. Sedangkan yang ini kan yang di 06 yang semua bilangan yang habis dibagi 6 kan. Nah, jadi kesimpulannya si relasi itu tuh bukan fungsi. Nah, buat yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin sampai sini dulu aja. eh Kalau buat keseluruhannya, ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum beres? Oke, kalau nggak ada mungkin eh, cukup sampai sini dulu. Terima kasih semuanya. Aku balikin lagi ke Ari. Ya, makasih Kak.